Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Bapak untuk sekali lagi, Bapak ulangi yang semangat masih pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Itulah yang semangat masih pagi anak-anak ya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran bahasa Indonesia hari ini, terlebih dahulu kita harus membacakan doa agar pelajaran kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan Siti Rahma 12 disiplin baca doanya. Untuk mengambil berkah pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman wa 'amalan shalihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, terima kasih kepada Siti Rahma sebagai ketua kelas yang sudah membacakan doa di pagi hari ini. Semoga dengan pembacaan doa tadi kita belajar hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa kabarnya? Alhamdulillah Ya, sudah sarapan apa belum? Ada yang belum sepertinya ini. Jadi yang belum sarapan nanti jam istirahat tolong makan agar perut kalian terisi dan kalian belajar dengan semangat ya. Ya. Ada yang tidak hadir? Kalau ada yang tidak hadir, Bapak kasih terlebih dahulu ya. Ya. Yang Bapak panggil dijawab dan yang isi atau sakit dikatakan ke Bapak nanti ya. Ya. Oke, sebentar. Adinda Aulia Fitri. Hadir. Apa kabar Adinda? Sehat? Alhamdulillah. Aida Celia. Sakit ya? Sakit apa Aida? Oke, jadi kita doakan sama-sama kita berdoa semoga Aida cepat sembuh. Amin. Amelia. Oke. Anissa Putri. Atina Rizka. Awalia Arifah Putri. Dina Aulia Azhara. Pulang. Izin ya. Difaul Khaira. Intan Suhana. Pulang. Pulang apa izin? Sama. Pulang izin sama ya. Ya. Veronisa. Izin. Banyak yang izin dari ini ya. Nanda Anissa. Hadir. Nazwa Firial Cherry. Hadir. Nur Aisyah Ramadhani. Izin juga. Nuri Rupiah. Hadir. Jangan semangat, jangan lemas. Nurul Akmal. Nurul Amelia. Hadir. Nia Ramadhani. Wah, penuh nih. Masih nampak dengan di sini. Rahadatul Aishi. Hadir. Dipa Ashura. Hadir. Siti Rahma. Hadir. Syifa Azhara. Hadir. Syifa Kirana Rizka. Hadir. Syifa Ramadhani. Syifa Ramadhani. Hadir. Cisara. Hadir. Wilda Isma. Hadir. Wildatul Hafizah. Hadir. Zahara Alfia. Hadir. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Walaupun banyak
kawan kamu yang izin itu mungkin karena bulan Maulid ya. Kalian butuh makanan yang enak. Oke, baiklah anak-anak, kita mulai ya. Permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu biasanya guru menyampaikan pembelajaran secara monoton, tidak variatif. Itu saja, ceramah selalu. Ya. Pembelajaran tidak nyaman, kalian bosan. Solusinya ada sama Bapak. Nanti kita akan belajar dengan media, ada YouTube, ada PPT, nanti juga kalian presentasi, jadi kita buat seefektif mungkin dan ada variasi sehingga kalian tidak merasa bosan. Oke? Oke. Nah, kalau sudah siap, kita mulai dulu terlebih dahulu dengan Bapak melihat semangat kalian dulu. Nah, jadi Bapak tes semangat, nanti saat Bapak ucapkan selamat pagi, kalian yang serentak jawab 3 kali, pagi, alhamdulillah, tetap semangat, yes, semangat, bisa? Bisa. Kita tes ya, kita tes, Bapak tes nih, harus semangat, Bapak. Selamat pagi. Pagi, alhamdulillah, tetap semangat, yes. Kalau seperti ini Bapak ini semangat juga. Oke, baik, kita lanjut ya anak-anak. Kalian harus mengetahui dulu tentang apa pembelajaran kita, tujuannya apa, penilaian Bapak bagaimana, dan KKN-nya berapa. Jadi tolong simak ke depan. Oke, ini nampak? Jadi materi kita hari ini yaitu lanjutan materi minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kamu sudah menulis teks ceramah. Ada bawa kan? Ada. Teks ceramah sudah kamu tuliskan, walaupun belum selesai, proyek tersebut nanti akan kita lanjutkan hingga akhirnya kita akan berceramah satu-satu di depan kelas. Berani atau tidak? Berani. Jangan kalah sama kaum laki-lakinya. Cewek-cewek juga ada orang yang nanti di masa depan dia akan jago ngomong dan menghasilkan pundi-pundi uang. Siapa tuh? Oke, sekali. Hari ini pembelajaran kita sangat bermanfaat untuk kalian. Teks ceramah dengan KD-nya mengonstruksi ceramah. Istilahnya kita akan menampilkan ceramah nanti di depan. Bukan hanya sekedar tulisan, tapi kalian menampilkan ceramah di depan ke kelas. Oke, sudah paham ya? Ini yang kedua. Sebentar. Nah, ini IPK-nya. Yang pertama, menyampaikan teks ceramah yang telah dibuat dalam bentuk lisan dengan memperhatikan teknik ceramah, intonasi, ekspresi, dan bahasa tubuh. Nanti pada saat kalian tampil di depan, itu jangan seperti pohon kayu, diam. Tidak, tapi harus memperhatikan intonasi suara. Cewek-cewek kan jago nyanyi kan? Di suara Bapak ada sih. Re mi fa sol la si do. Contohnya. Nah, itu intonasi. Jadi kalau kita ngomong jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah datar aja jangan. Jadi harus memperhatikan intonasi. Ekspresi itu ini. Jadi kalau pidato tentang duka orang meninggal jangan ketawa. Ini pidato kesedihan ibu, dia ketawa. Ibu jangan. Tidak sesuai, jadi ekspresi harus sesuai dengan isi teks ceramah ya. Dan di ujung nanti kita akan mengomentari, silakan komentar penampilan kawanmu, apakah dia bagus penampilannya, isinya sesuai atau tidak, nanti kita komentari. Oke, sudah paham ini publikasinya? Nah, terima kasih. Kita lanjut. Nah, ini tujuan pembelajaran yang ingin Bapak tanamkan. Yang pertama, kalian harus mampu menyampaikan teks ceramah. Tidak ada istilah demam panggung. Duduk panggung bergetar panggungnya. Jangan. Kita walaupun perempuan harus semangat, berani. Jadi tujuan Bapak, kalian berani untuk berceramah di depan orang banyak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita, kamu mampu tari. Jadi setelah berceramah, siap untuk
sifatnya mendidik. Oke, terima kasih Claudia. Baik, kita lanjut. Ini tujuannya, ini penilaiannya. Jadi penilaian Bapak, yang pertama penilaian observasi. Lalu nanti Bapak akan menilai kompetensi sosial kalian dengan metode teman sebaya. Lalu di akhir Bapak butuh 2 produk teks ceramah yang telah kalian buat, dan satu lagi penampilan kalian di depan kelas. Masih semangat ya? Semangat. Oke, baik. KKM kita nggak tinggi, cuma 80. Nah, jadi 80 nilai KKM kalian. Kepentasan nilainya kalian 80. Coba bisa, Bapak yakin pasti bisa. Baik. Oke, ini untuk nantinya Bapak akan memainkan terlebih dahulu materi minggu yang lalu. Nah, materi minggu lalu kita sudah belajar mengenai mengonstruksi teks ceramah, ya kan? Kalian sudah memilih ide isu faktual. Sudah kalian pilih satu idenya, lalu kalian buat kerangkanya, kerangka ceramahnya. Lalu kalian tulis kerangka itu menjadi satu ceramah yang utuh kan? Karena belum siap minggu yang lalu, hari ini kamu lanjutkan. Jadi hari ini kamu melanjutkan penulisan proyek teks ceramah sambil berdiskusi. Bapak sedang membagikan heterogen nih, campur-campur kan? Nah, jadi kalian berdiskusi nanti dengan HP yang sudah Bapak berikan. Itu teknologi HP itu kamu manfaatkan untuk mencari bahan di internet nantinya, ya? Oke, Bapak tes terlebih dahulu. Kita lihat masih ada yang ingat nggak? Nah, siapa ya yang Bapak tes terlebih dahulu? Bapak karena suka buah-buahan ya malah, yang anaknya buah-buahan ada ya? Jadi, nah, jadi ya, bagaimana kita memilih sebuah tema ceramah? Silakan. Itu adalah topik yang disukai banyak orang. Dan topik itu yang bisa kita dapat memilih topik itu seperti yang sedang ramai pada saat ini, untuk menunjukkan agar tidak pendengar itu tidak bosan atas apa yang telah kita sampaikan. Dan kita memilih topik yang bermanfaat, yang mana topik itu dapat dijadikan nilai-nilai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oke, tangan, penjelasannya dari penjelasan kawan-kawan dari CMI, pemilihan isu faktual tema itu harus yang aktual. Nah, ngomong aktual, kalian pasti tahu nih isu yang lagi hangat sekarang. Siapa nih artis dari itu? Karena Bapak ngajar di lokal cewek, maka isu aktualnya harus tetap artis ya. Kalau di lokal laki-laki itu isu aktual saat ini yaitu tewasnya 100 lebih penonton sepak bola di sebuah stadion sepak bola di Malang. Itu kalau di lokal Jawa, kalian kan nggak sepak bola. Jadi yang isu sepak bola sekarang tewasnya 100 orang loh di sebuah lapangan sepak bola. Nah di Malang. Jadi kita doakan semoga para keluarga diberi kesabaran dan para yang meninggal ini mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi isu faktual yang untuk perempuan ditamparnya seorang istri ya, Rizky Bilar menampar. Jadi kalau perempuan itu boleh, tapi harus dalam ruang lingkup yang umum. Jangan ambil resiko keduanya, tapi ambil kekerasan dalam rumah. Yang salah, masalah rumah tangga biasanya bukan hanya cewek, cowok juga nampar sama istrinya. Itu suami-suami kabur. Oke, jadi terima kasih jadi ya. Nah, kita harus pilih jadi. Nah, selanjutnya Adinda ya kemarin ya. Nah, Adinda mana dia? Oh ini dia. Adinda silakan jawab. Apa saja struktur teks ceramah yang besar Adinda? Yang pertama pendahuluan. Ya. Oke. Yang kedua isi dan fakta dan argumen. Ya. Ya, selesai. Oke, mulai pertanyaan. Ya, kita lanjut dulu ke yang lain ya. Sudah dijelaskan oleh kawan kamu Adinda tadi, yaitu struktur drama ada 3.
Nah, perhatikan Bapak semua, Bapak analogikan ya. Nah, badan Bapak ini struktur badan manusia, ya kan? Ya. Pendahuluannya Bapak analogikan ini pendahuluan, kepala. Badan Bapak, jangan lupa ngomong ini. Nah, perut Bapak ini apa ini? Nah, kaki Bapak. Nah, kalau analoginya nih, teks ceramah ada pendahuluan, nggak ada isi, ada penutup. Mana? Lucu kan? Andai kan Bapak penutup ada, isi ada, pendahuluan kepala ada, hidup tidak? Oleh karena itu teks ceramah harus utuh. Ketiga unsur itu harus ada. Pendahuluan harus ada, lengkap. Isi wajib ada dan penutup harus ada. Jadi ketiga itu harus ada. Kenapa? Oke, kita lanjut. Nah, mungkin ada yang tanya dulu. Ada yang tanya? Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, materi yang tadi sudah dibahas oleh kawan kamu itu sangat terkait dengan materi hari ini. Jadi materi kemarin itu teks struktur teks ceramah dan badan-badan teks ceramah terkait dengan materi kita saat ini, yaitu menulis teks ceramah secara utuh lalu mempresentasikannya di depan kelas. Nah, jadi ada keterkaitan antara kedua unsur tadi, ya. Oke, baik. Kemudian Bapak akan bertanya kembali dulu pada guru media. Nah, Nurul yang mana? Nah, silakan Nurul yang besar ya. Nurul yang besar, silakan jawab. Apa saja teknik-teknik dalam menceramah Nurul? Yang pertama impromptu, yaitu teknik pencerahan yang ditampilkan oleh ahli. Ya. Yang kedua extemporal, yaitu dengan cara membawa konsep kecil. Oke. Yang ketiga naskah, membawa naskah sambil membacakan. Ya. Yang keempat yaitu menghafal. Habis ya? Tepuk tangan. Guru media sudah menjawab pertanyaan tentang materi hari ini. Jadi kalian kan sudah Bapak berikan tugas untuk minggu lalu, yaitu membaca materi selanjutnya. Nah, jadi guru media sudah menjawab bahwa teknik penceramah ada 4. Jadi nanti masing-masing kelompok ini harus tampil dengan teknik berbeda. Ada yang impromptu itu serta-merta. Orang yang jago berbicara tanpa persiapan, dia maju ke depan langsung berceramah. Itu impromptu. Nah, ada extemporal, itu model dengan membawa konsep kecil tapi konsep yang banyak. Bukan seperti keterangan ujian, itu konsepnya dari Sabang sampai Merauke. Nah, konsep ini kecil, jadi isinya itu cuma poin-poin penting saja. Jadi setelah bergerak sendiri, misalnya setelah dilihat, taruh dia memutar rakan. Nah, dia kembali taruh diutarakan. Beda dengan membaca naskah. Kalau membaca naskah itu yang ketiga, dia membaca naskah dari awal sampai akhir. Itu ada kekurangannya. Jadi istilahnya kekurangannya kalau Bapak ceramah dengan membaca naskah, kamu dihargai tidak? Tidak. Maka pendengar tidak akan menghiraukan. Jadi lebih bagus bagi dia baca naskah dulu, lalu lihat. Boleh, ataupun tidak baca naskah sama sekali. Nah, itu jago. Satu koma, nanti kita akan nonton ya satu tayangan video. Yang kamu nengok, ada tidak pencerahan ini membawa konsep. Nah, bagusnya impromptu, tapi secara perlahan kita akan menuju ke impromptu nanti. Nah, jadi sudah dijelaskan tadi oleh kawan kamu, impromptu, extemporal, baca naskah, dan yang terakhir apa? Nah, jadi pilihan kalian maju ke depan, silakan pilih salah satu teknik berpidato lalu menampilkannya di depan kelas, ya. Nah, oke, kita lanjut ke manfaatnya. Nah, ada yang tahu manfaat berceramah apa? Silakan, Awalia mungkin bisa. Satu saja Awalia, silakan. Apa manfaat dari ceramah menurut Awalia? Memberikan pengetahuan kepada para pendengar. Ya, apa lagi? Meningkatkan skill kebersihan diri di depan guru berbicara. Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk kawannya. Nah, pandai ya. Semua bisa. Jadi kalian harus tampil menjawab apa yang kamu berikan. Semuanya harus bisa, saya yakin. Nah, benar. Awalnya dari manakan kawan kalian, manfaat berceramah itu salah satunya. Melatih skill berbicara, karena tidak semua orang yang berbicara. Kalau bicara di depan itu ada yang berjoget ya. Nah,
Bergetar, dia getar sampai mic-nya mana mic? Terima kasih. Mic-nya bergetar. Nah, itu namanya demam panggung. Jadi dengan berceramah kamu bisa melatih skill berbicara. Nah, skill berbicara penting karena kamu nanti kalau jadi dapat suami kepala desa mungkin bupati, kamu ibunya ibunya bapak bupati. Nanti ada acara, kamu yang ngomong pas ibu bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Jadi dengan materi teks ceramah kita mempunyai manfaat yang luar biasa besar nanti di masa depan. Oke? Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, manfaat sudah. Sekarang kalian akan melanjutkan dengan menulis teks ceramah. Sebelum menulis teks ceramah, kita lihat dulu penampilan video YouTube ya, biar kalian semangat pancing. Bagaimana sebuah ceramah? Kok umum aja sih? Nah, lihat contohnya. Nah, sebentar. Nampak ya? Suaranya stabil. Tapi kalau nonton ke cewek cowok yang masih begitu suara. Kalau dia telepon ke cowok tetas. Waalaikumsalam. Di mana kita? Di rumah. Apa tanda tanya? Kalau begini, insya Allah tidak ada cowok yang mau bodohkan kamu bilang kau. Tapi kalau di telepon, gimana kita? Rumah aja. Nah, sudah dicontoh tadi? Kenal sama Ustaz tadi? Siapa dia? Siapa ayo? Jangan aku saja. Siapa nama Ustaz tadi? Lati. Janganlah nama orang setengah-setengah. Ada yang tahu siapa nama Ustaz yang tampil tadi 1 menit? Beliau berbicara tentang kalian. Nah, jadi anak perempuan itu kalau ditelepon sama cowok, jangan seperti Ustaz tadi bilang. Assalamualaikum dek. Jangan diopeng. Kita perempuan itu harus jaga diri. Nah, jadi bapak dan masih kita gila. Jadi assalamualaikum dek. Ya, apa? Ada apa? Ada apa? Nah, yang besar ya. Jadi tidak ada laki-laki yang berani mengganggu kalian. Jangan telepon sama cowok. Aduh, bangga saya, bangga. Jangan. Nah, itu kesimpulannya tadi. Dari ceramah yang disampaikan oleh salah satu orator viral, namanya Ustaz Dasaat Alati. Nah, siapa namanya? Ustaz Dasaat Alati itu contoh ceramah yang ditampilkan oleh seorang orator. Nah, baik. Sebelum contoh sudah Bapak berikan ya. Selanjutnya kita akan masuk materi dulu sedikit. Jadi sebenarnya kalau kita pancing, Bapak akan memancing kalian dengan materi sedikit dulu, baru kita masuk pada diskusi ya. Oke, simak ke depan, kembali. Bapak tanyakan melalui PPT agar sesuai dengan pembelajaran, yaitu menggunakan teknologi. Jangan begitu saja. Tulis lalu baca. Nah, ini tinggalkan lihat di layar saja, sudah siap. Nah, ini yang pertama. Bisa dibacakan tolong? Amin. Teknik berceramah. Yang pertama yaitu ekstemporan. Merupakan metode ceramah dengan cara hanya menuliskan pokok pembahasan atau gagasan sama saja. Yang
Anissa dulu, Anissa pasti bisa ya. Coba Anissa, jelaskan, bisa. Impromptu itu apa? Coba. Impromptu dengan dia bisa berbicara berbicara tanpa ada persiapan. itu impromptu. Terus Anissa coba yang kedua. Extemporan dengan nampak Pak. ya nampak. Extemporan yaitu extemporan dengan membawa konsep kecil. Ya boleh. Siapa yang mau menambahkan lah? Bantu Anissa. Bantu Anissa. Siapa yang belum ya? Jangan takut. Nanda bisa. Bisa namanya sama nih. Pasti bisa bantu juga. Nanda jelaskan. Ya. Ceramah hanya bisa dibawa ataupun inti-inti daripada apa yang dijelaskan. Tapi misalkan impromptu itu teks ceramah yang mana penceramah itu tidak punya persiapan untuk maju ke depan, tapi dengan apa yang sudah dipikir dan nggak usah menulis pokok pembahasannya. Berarti ahlinya ya. Ya, lebih ke arahnya. Oke, boleh. Jadi kita bayangkan, ini biar pada materi rasa kalian. Teknik berceramah ada 4. Ada berapa? 4. Teknik berceramah ada 4. Ustaz Dasar tadi itu model impromptu. Beliau sudah ahli, senior yang saya lakukan. Misalnya gini, Bapak pergi Jumat, Bapak analogikan ya, Bapak pergi Jumat. Ya. Kalian nggak wajib, Bapak yang wajib laki-laki dah duduk. Jadi pada hari itu, tunggu khutbah tidak datang. Orang yang berkhutbah berhalangan, tidak datang. Datang bila masjid untuk Bapak. Pak kami, ya Pak ya Pak, ini Pak harus tolong gantikan Pak. Bapak tidak datang. Nah, bagaimana perasaan kamu? Tiba-tiba lagi duduk ketika tasbih ditepuk maju depan mimbar untuk berbicara. Gimana perasaannya? Panik, takut kalau kamu tidak ada persiapan. Kalau orang impromptu ini, tolong Pak maju ke depan untuk khutbah. Oh ya, oke siap. Nah, itu dia siap. 24 jam siap untuk berbicara di depan. Itu namanya impromptu. Tidak semua orang bisa, cuma ahli saja. Jadi ada jalan keluarnya. Kalau tidak bisa impromptu, ya setidaknya kita pakai metode. Jadi tidak sama Bilal tadi, Pak, mohon izin Pak, bawa nih satu konsep. Di situ boleh itu konsep, jangan ujian. Nah, ujian tak boleh. Di situ boleh. Jadi minta waktu 2 menit, tuliskan konsep di kertas. 4 poin, maju ke depan mimbar, nengok konsep, jelaskan, nengok konsep, jelaskan, nengok konsep, jelaskan, dan terakhir nengok konsep, jelaskan. Selesai. Itu metode paling jitu untuk mengantisipasi kalau kita tidak bisa memakai impromptu. Jelas kan? Jelas. Semangat. 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 Alhamdulillah. Kita kan lulus tadi. Lanjut ya. Sebentar lagi berdiskusi. Masih panjang bukunya ini. Panjang buku Bapak. Ya. Masih panjang. Oke, kita lanjut anak-anak. Masih ada 1 jam lagi. Harus semangat ya. Bahasa siapa semangat nih? 1 jam lagi. Kita lanjut. Ini teknik yang 1 dan 2. Selanjutnya, nah 3, 4. Siapa mau baca? Di bawah besar. Tinggal baca saja Bapak. Baca saja. Oh, dia nampak ya. Siapa yang nampak? Ameda kembali coba Ameda. Karena kurang dekat ini tidak pakai kacamata. Dasarkan nampak. Yang ketiga yaitu membaca naskah. Biasanya metode ini digunakan oleh para penceramah baru dan pemula karena mudah untuk membaca naskah secara lengkap. Yang keempat yaitu menghafal, merupakan metode dengan penghafalan teks ceramah. Nah, itu yang 3 dan 4. Jadi siapa? Di Paul tidak pakai kacamata ya. Jadi mohon maaf, Bapak tidak tahu kalau pakai kacamata dia tidak nampak tepat dan Paul ya. Nampak ya. Ya maaf apa ya. Teknik adalah teknik. Nah, jadi metode teks ceramah yang selanjutnya 3 dan 4 membaca naskah. Ambil naskah. Nah, nanti boleh kamu praktekkan itu Pak. Baca. Tapi dengan syarat seperti apa tadi. Pandangan dibagi. Kalau kamu cuma baca ini teks dulu, tanpa membagikan pandangan, itu kekurangannya pendengar merasa tak dihargai. Ya kan? Apalagi perempuan, kalau tak dihargai sama cowok gimana rasanya? Sedih. Oh, Bapak curiga. Curiga Bapak ini kata pengalaman semua kayaknya ya. Tak dihargai sakit. Sakitnya tuh di sini ya. Oh, hati. Oke, sakitnya di sini.
keluarnya pengurangan teks ceramah dengan membaca naskah. Baca naskah boleh, tapi bagikan pandangan untuk audiens. Nah, audiens ini yang audiens. Nah, kita perhatikan Bapak. Ini orator namanya, orang yang berbicara. Bapak, kalian audiens pendengar. Nah, jadi audiens, orator tanpa audiens gila namanya. Tahu maksudnya? Tahu. Pernah dengar orang gila kan? Kan dia hadap yang listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur. Ngomong sama dia apa? Gila. Nah, jadi orator tanpa audiens gila. Audiens tanpa orator sama saja orang gila. Jadi dua unsur ini harus ada. Pembicara dan audiens wajib ada. Berarti ya? Itu tugasnya. Itu tugasnya agar tidak orang merasa dihargai. Tatap mereka. Pernah mata orang nggak? Pernah. Siapa ayo? Aulia? Siapa? Oh, mata kawan. Boleh. Saya pikir mata mantan mungkin ya. Nah, tatap mata itu biasanya kan membuat kita gugup kan? Kita gugup. Istilahnya kita takut lah. Nah, jadi jalan keluarnya itu biar kita nggak takut, tatap saja kalahnya apa istilahnya ini? Tidak itu terlalu kasar. Keningnya boleh. Tatap keningnya. Kalau kamu tatap matanya, takut bapak nanti ini bukan nggak boleh. Dari mata turun ke jantung, ya. Berarti itu dari mata turun ke jantungnya. Jadi untuk mengantisipasi maka tatap saja keningnya. Nah ya. Oke, lanjut. Teknik yang terakhir yaitu menghafal. Nah, ini yang Bapak takutkan. Ada yang tahu nggak apa kekurangan teknik menghafal kalau baca? Tidak boleh kemana nih? Jangan salah jamaah. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Jangan takut. Oke, boleh. Silakan. Lupa di depan ya. Jadi kalau kita hafalan itu kita lupa. Boleh, betul. Dengan hafalan tanpa teks loh. Jadi dia persiapkan di rumah. Hafal sampai ke depan. Nah, jadi dia menuangkan apa? Hafalannya kan. Nah, pas hari itu mungkin ngeblank atau dia ada masalah lupa. Satu kalimat saja lupa pada ceramah hancur semua. Jangan harap menang, akan menang. Contoh misalnya Bapak nih. Assalamualaikum dah. Penghormatan sudah, disyukur sudah. Materi hari ini saya akan berceramah tentang misalnya ibu. Nah, dia boleh ngeblank soalnya ini ada masalah. Ibu adalah ibu ada. Selesai, habis penilaian 0. Itu kelemahan metode menghafal. Jadi kalau kalian tampil, kalau memang ada yang pakai teknik hafalan, usahakan harus bisa dari A sampai Z, tinggal titik koma tidak apa-apa. Yang jangan lupa materi ya. Ya, oke. Untuk ini dulu nih, untuk yang tadi berceramah. Sudah mandi semua? Sudah. Benar? Bapak evaluasi nih? Iya. Yang lain ya, Bapak evaluasi ya? Jangan takut untuk berbicara. Sudah Bapak jelaskan. Kalau mungkin ada pertanyaan, tanya, silakan. Kalau nggak mau tanya, siapa mau tanya? Saya. Boleh apa? Walia, apa? Apa Walia? Silakan. Apa perbedaan ceramah sama pidato? Oke, boleh? Ceramah dengan pidato. Ada yang bisa? Ya, bantu. Ceramah, pidato dengan khotbah, jelaskan saja ya. Ini tidak masuk pada materi kita, tapi ini materi minggu lalu. Nah, jangan komen sama Bapak ya. Tulisan anak laki-laki itu memang penuh seni. Beda dengan tulisan kalian perempuan ya. Pidato, oke Walia. Ceramah dengan khotbah. Nah, persamaan mereka dulu ya. Sebelum kita cari perbedaan kan cari persamaan dulu. Kalau analoginya, kalau kita mau hidup dengan seorang kan cari persamaan dulu apa sama kita dengan abang itu ya kan. Baru cari perbedaan. Nah,
itu analoginya biar kalian semangat. Nah, persamaannya ini sama-sama keterampilan bisa. Jangan takut untuk berbicara. Kalau memang Pak jawab saja. Urusan salah nomor 3. Nomor 3 yang kedua dekat 1. Nah, sama-sama keterampilan ngomong. Pidato, ngomong. Ceramah, berbicara juga. Khotbah juga berbicara. Perbedaannya ya. Nah, perbedaannya kalau pidato ini dia biasanya lebih persuasi, mengajak. Kalian pernah ada kawan? Coba siapa ya? Coba ajak. Contoh kamu ajak kawan apa? Contoh ajakan aja bebas. Ajakan. Jangan takut, mengajak kawan. Apa boleh? Ayo Pak. Kita berantas solusi. Contohnya itu, ayo kita berantas solusi. Itu merupakan ajakan. Itu ciri-ciri pidato. Dia mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Itu pidato. Ceramah. Nah, kalau ceramah ini dia lebih menyampaikan informasi atau ilmu. Nah, jadi kita membuat ceramah, misalnya memberantas korupsi, maka berarti orator menyampaikan ceramah untuk orang biar tahu korupsi itu apa, penyebabnya apa, korbannya siapa. Jadi kamu jangan merasa korupsi itu halal, karena nggak tahu Pak, korupsi itu mengambil hak orang lain. Nah, misalnya kalian dapat beasiswa 3 juta, bapak bosnya ini, bapak potong 2 juta uang makan. 2 juta, masuk akal nggak uang makan 2 juta? Kalau bapak masuk akal. Nah, itu boleh. Nah, itu korupsi, mengambil hak orang. Kamu dapat ilmu nggak? Itu namanya ceramah. Ngerti? Nah, khotbah dia tahu. Nah, ini nggak boleh jelaskan nih. Mau juga nama khotbah? Jangan, tidak boleh jamaah. Angkat tangan. Harus berani, angkat tangan. Oke, boleh juga. Khotbah apa Anda? Masih. Khotbah. Boleh juga. Kurang yang enggak sebenarnya jawaban Anda sudah benar, tapi masih harus diluruskan. Masih positif saja. Nah, khotbah jangan berpikiran kalian cuma agama Islam. Khotbah itu betul memang hari Jumat kita khotbah. Orang non Muslim ada khotbah juga. Khotbah hari Minggu. Nah, yang khotbah Jumat balik khotbah gereja itu pastor, pendeta mungkin orang tahu. Nah, yang jelas mereka ada khotbah juga. Jadi intinya benar kawan-kawan Anda itu kalau dalam ruang itu Islam. Jadi kalau ruang itu umum, khotbah itu berarti menyampaikan tentang agama. Untuk memperkaya batin keimanan. Nah, jadi khotbah itu bedanya dengan ceramah dan pidato, dia memperkaya keimanan. Kalau bapak pergi ke rumah Jumat, itu kalau bapak sedih, dikasihlah charger iman. Nah, sama lempunya kuat, keluar masjid lagi. Nah, itulah istilahnya. Jadi khotbah itu untuk memperkaya keimanan. Dah selesai ya? Untuk materi, membaca naskah dan lain sebagainya. Dah. Baik, kita lanjutkan. Ini bapak jelaskan dengan cepat ya, agar kamu bisa berdiskusi sebentar lagi. Sebentar. Nah, ini yang harus kalian kuasai nanti saat berceramah. Kuasai materi dengan baik. Ya, saya harus bisa. Nah, materi yang baik harus kuasai. Tunjukkan penampilan yang menarik. Jadi penampilan itu mesti dengan baju. Nah, jadi kalau penampilan kamu orangnya murah senyum kamu nggak mahal, orang suka juga. Nah, berbicara dengan singkat, padat, jelas. Jangan terlalu panjang. Kalau panjang orang bosan, singkat, padat, dan jelas. Nah, selanjutnya gunakan
keislaman. Nah, terus kasih. Lalu gunakan berat tubuh yang wajar sambil ceramah. Jangan lari-lari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Yang wajar. Misalnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah satu langkah. Adalah satu langkah. Jangan lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji. Nah, cocok. Jadi gerakannya wajar ya. Kendalikan ketegangan. Jangan tegang. Santai. Seperti kembali. Nah, oke, yang terakhir. Gunakan bahasa yang baik dan jangan terpaku pada teks. Sudah? Sudah paham? Nah, kita masuk dalam diskusi ya. Dapatkan semangatnya nih. Kita ulas lagi tadi ya. Bapak sudah sama lagi, bisa diulang lagi kan? Bisa. Kita mau masuk diskusi. Jangan takut. Oke? Bapak paham? Selamat pagi. Kelompok yang minggu lalu, sebentar, lihat dulu nih ya. Nah, kelompok pertama, Oki Sujana Dewi, yang mana? Oke, wajahnya masih sama. Oke, boleh. Kelompok kedua, Mama Dede. Mama Dede, ya. Oke, masih sesuai walaupun kurang mama ya. Ya, boleh buat. Kelompoknya Umi Pipi. Bentar, ini Umi Pipi ada yang ada ini. Kembali kelompoknya. Aksi bukan kelompok Umi Pipi ya. Balik ke sini. Nah, oke. Nah, Aksi bukan kelompok Umi Pipi. Jadi nanti Aksi bapak kasih punishment ya. Tugasnya double. Dibuat Aksi. Oke. Jangan masuk kelompok orang lain. Salah kamar. Kelompok yang terakhir, Syifa. Saudara Syifa. Oke, kalian sudah masuk dalam kelompok masing-masing. Selanjutnya, kalian melanjutkan proyek menulis. Nah, silakan buka semua teks ceramah yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Tolong dibuka. Dibuka dulu. Ya, dibuka teks ceramahnya. Nah, mana? Ceramahnya, buka semuanya. Ya, itu belum selesai ya. Udah selesai atau belum itu? Belum ya. Nah, silakan dikerjakan dulu, Nah, dilanjutkan menulis teks ceramahnya dulu. Kenapa? Oh ya, oke. Dah. Mana Aksi mana? Jangan ketawa Aksi. Jawab saya. Nah, oh iya, Aksi masih siap ya? Belum masih ada kurang sedikit. Lanjutkan. Terus. Nah, biar kalian bisa melanjutkan teks ceramah kemarin, itu kan proyek minggu lalu, kita buat sekarang lagi. Bisa kalian cari bahan di internet. Nah, Bapak kan sudah bagikan tuh kan? HP masing-masing kan? Nah, silakan cari. Ini tolong. Nah, dicari bahannya di internet, tidak apa-apa, kita menggunakan teknologi ya. Nah, silakan dicari. Buka Google-nya, lalu kalian silakan. Nah, cari ya di Google-nya ya. Itu sudah Bapak connect ke WiFi semuanya. Jadi tinggal mencari saja. Nah, coba ada yang mau bertanya? Mungkin cara menulis teks ceramah? Oke, sambil Bapak tampilkan ya. Ini materi minggu lalu. Kamu lihat saja. Jadi Bapak jelaskan lagi. Ini tentang menulis langkah-langkah menulis teks ceramah. Nah, sambil dilihat materinya, langkah-langkah menulis ceramah. Nah, kamu langsung kerjakan lagi. Buat terus. Waktunya hanya 5 menit ya, karena waktu kita akan segera berakhir. Coba Bapak lihat. Mana? Ini. Judulnya kenapa Minda? Islam dan Tauhid. Oke, Islam Tauhid. Pendahuluannya sudah.
Sudah siap ya? Oke, baik. Lantas sudah. Yang lain. Buat terus. 5 menit. Jangan lompat. Diskusi. Tanya jawab dengan anak. Kalau ada yang tidak paham, tanyakan Bapak. Ada yang tidak paham? Oh, sudah paham tidak paham nih? Oh, sudah. Oke, lanjut. Sudah kan apinya ya? Nah. Kelompok ini? Ada yang tidak paham? Semua. Ini boleh nanti kita lihat nih, jujur nggak nih, paham semua? Oke. Mana lagi kelompok? Kelompok mana? Sudah? Coba kelompoknya. Ya, kita kan dulu, masih ada waktu. Milih. Ambil foto sama. Sama dulu. Tuliskan nama ya, nama kalian, kelas dan pelajaran. Tuliskan nama. Ya, sambil lihat tadi. Jangan lupa itu, strukturnya harus lengkap. Jangan memakai bahasa gaul. Kalau bahasa gaul nanti Bapak tidak paham ya. Nah, siap? Mana nih aku melihat? Coba lihat dulu. Oke, ini yang paling besar ya. Nah, kalau tidak apa-apa, semakin besar semakin bagus. Bapak suka. Nah, takwa panjang. Nanti siapa tampil nih? Oke, boleh. Nah, nama sudah Anissa Putri. Oke, lanjutkan. Yang tampil lanjutkan ya. Ada kendala? Nah, Bapak mau nanya nih. Bapak mau bertanya, kalian memakai teknik apa? Curiga Bapak nih. Ini tekniknya lain. Kelompok, sebentar. Ternyata ya. Kalian menggunakan teknik apa untuk ceramah hari ini? Oki Setiana Dewi, kelompok Oki. Siapa tampil? Oke, memakai teknik apa? Oke, tepuk tangan dulu. Ada yang lain pakai impromptu ya. Ini seperti nama kelompoknya. Oki Setiana Dewi. Ya, berani ya. Oke, boleh. Kelompok kedua, Mama Deni. Amelia, Eksekuan, boleh. Tepuk tangan dulu. Ini sisa 2 kelompok. Curiga apa? Pakai baju apa mereka ya? Nah, kelompok Pipi. Naskah kami baca ya? Siapa? Awalia, boleh. Jadi Awalia kalau baca nanti harus ingat pesan apa? Mantap. Ya, kalau dia cuma ngomong sendiri, itu ada yang OP, kita kerja sendiri, dia ngomong sendiri. Tidak ada? Jangan. Yang lagi? Hafalan. Tidak apa-apa. Coba main buat. Nanti walaupun hafalan harus jago hafalan. Nanti ini kalau kamera ini pakai TB nih, bukan DB dia pakai. Buat hafalannya ya. Enggak apa-apa, tetap semangat. Nah, oke. Langsung kita lagi terus. Sudah siap? Yakin? Seleksi dulu. Tolong diseleksi terlebih dahulu. Teks ceramah masing-masing sudah cocok nggak untuk ditampilkan? Nah, caranya seleksi, diskusi dengan kawan masing-masing atau bertanya sama Bapak. Seleksi dulu yang mana ya? Seleksi dulu. Itu yang diseleksi yang pertama. Perhatikan, yang pertama diseleksi dulu. Yang pertama kelengkapan badan. Nah, lengkap nggak tuh? Coba lihat. Jangan ngomong, jangan unduh. Coba perhatikan dulu. Nengok dulu ke masing-masing. Seleksi dulu. Sudah lengkap? Sudah. Unduhannya, lain-lain sudah ya? Oke, dah. Lalu bahasanya. Bahasanya ada orang pakai bahasa baku? Ada. Oke, kalau sudah kamu seleksi, kamu sudah menilai teks ceramah kamu sudah benar. Baik, dengan mengucapkan bismillah kita masuk tahap presentasi. Coba dulu. Baik, kelompok pertama. Siapa? Kaminya. Dah, ke depan. Ya, sini. Kalau sini. Nah, sini. Dah, semua lihat penampilan kawan kamu. Dah, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita umur panjang, sehat badan, sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Tak lupa pula selawat bermahkotakan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada Abu Pimpinan Daya Madinatul Diniyah Jabal Nur, penghormatan saya kepada Bapak Nasrul Fahmi, dan paling istimewa penghormatan saya kepada seluruh santriwati yang telah hadir pada hari yang berbahagia ini. Baiklah, diri saya di sini ingin menyampaikan sebuah syarahan yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua, dengan tema membangun bangsa anti korupsi. Hadirin, prinsip penegakan keadilan dalam Islam tidak mengenal pandang bulu, status atau jabatan, walaupun terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, si miskin atau si kaya, pejabat atau rakyat. Hukum tetap berlaku dan keadilan harus tetap dijunjung tinggi. Oleh karena itu, mengingat pentingnya penegakan keadilan tersebut, menurut Dr. Nurhalis Majid dalam bukunya Cita-Cita Politik Islam mengatakan, pincangnya penegakan keadilan menyebabkan pincangnya penegakan hukum, pincangnya pemerataan ekonomi dan menjadikan korupsi tumbuh subur di negara ini, laksana cendawan di musim hujan. Akibatnya, kalau hal ini makin kita biarkan, maka lahirlah firman gaya Qarun abad 21 dan salabah masa ini yang menjadikan hukum bukan lagi milik rakyat, tapi milik para penjilat. Kesejahteraan bukan lagi milik rakyat, tapi milik para konglomerat. Dampaknya, reformasi yang kita cita-citakan justru detrusi yang kita rasakan. Pembangunan nasional yang kita idamkan justru bencana nasional lah yang ditimpakan. Nauzubillah summa nauzubillah. Dari uraian saya di atas dapat kita simpulkan bahwa korupsi merupakan penyakit yang sangat berbahaya yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Oleh karena itu, kita harus membasmi korupsi. Minimal yang harus kita lakukan adalah pertama, menegakkan keadilan seadil-adilnya, dan yang kedua, harus ada suri tauladan dari seorang pemimpin. Jika sikap ini yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang kondusif dan sejahtera. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk nanya kelompok pertama ya. Kelompok apa tadi? Sekarang dulu, terima kasih. Nah, sekarang waktunya mengomentari. Kelompok lain, silakan ada kawan-kawan yang ingin komentar. Komentar bagaimana? Tunjuk tangan, minta izin, lalu berkomentar. Boleh mengomentari isinya, cara dia berdiri, apakah dia ada jalan kiri kanan, gerak tubuhnya, ekspresi. Kan yang KPI sudah ada. Nah, biar kamu bisa menilainya ya, biar kamu bisa menilai. Bapak bagikan dulu yang KPI-nya. Nah, silakan dinilai ya. Nah, satu orang satu. Nah, penilaiannya bisa kamu tuliskan di AKPD ini. Nah, berapa orang ini? 6. Cukup? Cukup lagi ya? Nah, ini. Nah, tuliskan namanya dulu di AKPD. Nama kalian, kelas, mata pelajaran. Nah, ada itu di bagian dalamnya ya. Nah, ini. Tuliskan di sini semuanya, 4 ya. Nah, ada gambarannya? Ada. Nah, jadi yang kamu nilai, tadi kan yang PPD-nya, yang kamu nilai dari penampilan kawanmu kelompok pertama itu yang pertama. Nah, ini coba lihat ketepatan isinya. Nah, isinya tepat tidak dari penampilan kawanmu. Nah, lalu pilihan katanya, ekspresinya. Nah, Bapak mau kalian komentar dulu. Awalia dulu. Tunjuk tangan dulu, kita praktikan. Awalia di tangan. Cara komentar bagaimana Awalia? Tunjuk tangan. Nah, lalu minta izin Bapak dulu. Pak. Saya harus berkomentar
Jangan berkomentar tuh, jaga perasaan. Puji dulu, baru berkomentar. Nah, silakan awalnya, komentari kawanmu. Bagaimana? Silakan berdiri. Nah, silakan komentari. Menurut saya dari kelompok satu itu penguasaan metode secara waktu cuma intonasi dan penerapannya saja. Oke, terima kasih. Teman-teman dulu, dari komentar. Nah, ya. Bagaimana? Silakan, tanggapi komentar kawannya. Benar? Berdiri. Nah, berdiri. Nah, terima kasih dulu Aulia. Terima kasih buat Aulia Yang sudah. berkomentar dan komentarnya pun bagus. Nanti kalau emang ada kami perbaiki lagi. Oke, jiwa setia. Tenang dulu, dia mau menerima komentar. Nah, karena tidak semua orang mau menerima komentar. Bapak di komentar juga marah. Karena di komentar itu Bapak fisik Bapak sakit tuh selalu. Bapak gemuk, kalau nggak gemuk Bapak ganteng lah. Nah itu sakit. Jadi ini anak kita ini dia jiwa setia mau menerima komentar. Jadi kurangnya di mana? Nah, di mimik wajahnya kurang, intonasi suara dan pergerakan. Jadi kalau mau ceramah itu, intonasinya kayak kita lagu. Naik turun naik turun. Yang punya ada naik turunnya. Lalu geraknya setidaknya 1 8 gila manala. Nah tadi Anda kesini tempat. Ini tidak apa-apa. Sudah hebat. Keluar. Baik, kita lanjutkan ya. Mungkin ada yang bukan lagi. Ada lagi? Tidak. Yang betul. Tidak ada ya. Baik, kita lanjutkan. Kelompok kedua, silakan. Ini kalian isi. Jangan lupa sambil kalian dengarkan ceramah kawan, tolong diisi materinya, yaitu bahan diskusi kalian. Nah, silakan. Sudah. Ini mana? Nah. Wah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari berbahagia ini. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana oleh beliau yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam yang penuh dengan dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan sekarang ini. Mohon saya kepada Abu Pimpinan yang Mulia Tudinya Jabalun, mohon saya kepada Pak Nasrul kami, dan yang paling istimewa mohon saya kepada seluruh santriwati yang hadir pada hari ini. Jadi izinkan saya untuk memberikan syahadat singkat yang insya Allah bermanfaat pada pagi yang bulan ini, yaitu tentang hubungan sosial. Jadi dalam kehidupan ini hubungan sosial itu sangat penting. Karena mengapa demikian? Coba kita bayangkan, apabila kita hidup dalam suatu lingkup masyarakat, apabila kita tidak berhubungan dengan masyarakat tersebut, maka kita tidak dapat berbuat banyak dalam kehidupan ini. Dan juga apabila kita tidak berhubungan dengan masyarakat tersebut, maka hidup kita akan terasa sepi. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa interaksi sosial ini harus ada dalam masyarakat. Karena apa? Karena manusia memiliki insting bermasyarakat. Namun, meskipun demikian, sedikit orang yang pandai mengadakan interaksi sosial. Karena mereka menganggap interaksi sosial ini adalah hal sepele dan tidak penting, sehingga mereka itu kurang berperilaku itu dengan tidak baik, misalnya dengan memperlihatkan kesombongannya. Sebagai agama yang universal, Islam itu memerintahkan kepada kita untuk mengadakan hubungan yang baik dengan Allah. Begitu juga selain dari itu, Islam juga memerintahkan kita untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas tentang etika kehidupan bermasyarakat dalam Islam dengan pembahasan yang singkat. Yang pertama yaitu Islam menolak dan tidak membenarkan kehidupan sosial yang berdasarkan pada ras, suku, warna kulit, keturunan, status sosial dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah
miskin dan tidak punya status sosial. Bahkan Rasulullah juga pernah bersahabat dengan orang-orang yang berkeyakinan lain dan beragama lain. Dalam Islam sendiri kita itu dibolehkan untuk bersahabat dengan agama lain, asalkan itu tidak membahayakan agama dan keyakinan kita. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diambil berkat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model ceramah teknik ekstempora. Nah, silakan tanggapi. Kelompok lain, Cherry, silakan Cherry. Tanggapi siapa saja boleh. Nah, tanggapi penampilan kawan dari kawanmu. Nah, tidak apa-apa, silakan menanggapi nggak apa-apa kok. Dah, silakan yang mana? Tunjuk tangan kamu. Dah, oke ini. Dah. Saya ingin mengomentari Amelia. Ya, silakan. Dengarkan ya, Amelia, lalu di balas. Amelia mempunyai sikap tubuh yang kaku. Sebaiknya Amelia lebih menunjukkan sikap tubuh yang bervariasi. Jangan cuma berdiri di situ aja. Dan tapi intonasi atau nada naik turunnya Amelia itu udah bagus. Sudah bagus ya. Jadi yang kamu puji apanya? Intonasinya, yang di kritik, saran, sikap tubuhnya. Oke, silakan jawab. Mungkin Amelia menerima atau membantah, tidak apa-apa. Di sinilah kita butuh diskusi. Silakan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berkomentar. Saya terima komentarnya karena tidak semua kita berjalan dengan baik, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Jadi terima kasih untuk kritikan selanjutnya. Ya, terima kasih. Ini ya, anak-anak, kalian jangan takut mengkritik. Jangan takut mengkritik orang lain selama kritik kita ini membangun. Jadi dengan dikritik kita bisa melihat kekurangan saya ini ya, dah kita ubah. Nah, jadi memang tidak semua orang seperti Bapak tadi mau dikritik. Nah, itu ya berarti Amelia intonasi sudah oke, tinggal gerak tubuh saja. Karena dari tadi saya ngomong ada yang gerak. Apa kalian pemanen apa lu? Ya. Gerakkan 1, 2, bisa. Atau bangkunya digeser, tapi kalau aku boleh. Nah, gitu boleh. Silakan yang mau komentar lagi. Makin banyak komentar, makin lama nanti kelompok lain ini. Silakan. Cukup. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan kelompok ketiga. Pimpin ya. Dah, silakan. Berikan mic-nya. Kurang semangat saya mau. Disarankan tidak dulu. Masih ada waktu, tenang. Setengah jam lagi. Ya, waktu sekian kita lihat. Pagi-pagi ya. Perjuangan masih panjang. Setengah jam lagi. Ya, oke ya. Bagus. Selamat pagi. Masih panjang nih, ya. Silakan Umi Binti. Awal dia ya. Nah, silakan. Masih bisa? Oh ya, belum kan? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita sehat dan sehat pikiran sehingga kita dapat berhadir di sekolah yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Lalu penghormatan saya kepada Bapak Nasrul Fahmi, penghormatan saya kepada kawan-kawan yang saya cintai dan saya hormati. Saya berdiri di sini ingin menyampaikan sebuah syarah singkat yang berjudul Menjadi Mukmin yang Kuat. Kawan-kawan yang saya hormati, Allah memerintahkan kepada kita semua agar kita melaksanakan semua perintah
kekuatan fisik, keyakinan dan ekonomi yang kuat. Seseorang yang hartanya banyak, fisiknya kuat, namun mental agamanya lemah, maka ia tak bisa menunaikan ibadah haji sebab ia akan merasa jika hartanya hanya digunakan untuk haji, ia akan merasa bahwa harta itu terbuang secara percuma-cuma. Sebaliknya, bagi orang yang bermental agamanya kuat, fisiknya kuat, namun ekonominya lemah, ia juga tidak akan bisa menunaikan ibadah haji sebab haji memerlukan harta yang tidak sedikit. Akhirnya saudara-saudara yang saya hormati, marilah kita kuatkan keyakinan, fisik dan ekonomi yang kuat sebab hanya dengan kekuatan inilah pendirian kita akan kuat dan teguh, tidak terusik oleh iming-iming harta dan kekayaan. Sekian dari ceramah saya pagi ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan orang itu aja. Dia belum pernah rasakan lah. Komentar. Siapa? Siswa apa? Siswa sudah? Siapa? Apa yang kurang? Dulu. Caranya apa? Di tangan. Anak-anak yang berkomentar. Ya. Jadi dari cara penyampaiannya itu Oya kurang menguasai penonton. Jadi cara Oya menyampaikan sesuatu itu tidak mengundang penonton untuk mendengar apa yang Oya sampaikan. Ya, gimana ya? Ya, terima kasih. Silakan ya. Mau terapi terima apa di tolak? Nah, silakan. Apa? Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk dari kita. Saya berkomentarnya kedepannya saya akan lebih berusaha baik. Ya, terima kasih pulang dulu udah. Ini orang lain mana? Di intonasi sekolah. Oh, iya. Apa? Ini yang kemarin mana? Oh, bukan. Kuasai penontonnya. Oh ya, ini tugasnya bagus. Dia kan penyanyi kan? Jadi dia kurang menguasai penontonnya asalnya ya. Nah, tapi kalau intonasinya udah bagus, ceramahnya sudah bagus ya. Nah, jadi komentar itu jangan tengok kelebihannya, kekurangannya di mana. Di komentar kelebihannya pasti ada ya. Ya, terima kasih kelompok ketiga ya. Baik, kita menuju ke kelompok yang terakhir. Mana mikrofonnya? Terima kasih ya. Oh ada ya. Oke, silakan. Ini penampilan kelompok terakhir ya. Silakan. Berdiri? Tidak ada satu jawaban. Coba dulu. Baik, kalau ini kelompok ini menggunakan teknik berceramah. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Amin. Puji beserta syukur kita bersama-sama panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat menghadiri tempat kita. Salawat beserta syukur pada kita sendiri kepada Bapa yang Rabbi yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga dapat kita berkumpul pada hari yang hadir. Salam yang kita sendiri kepada Gimana? ya Bapak semangat dulu. yang paling saya hormati para kepala sekolah, Ya. Lagi? yang saya hormati kepada para dewan guru Ya. dan kepada bapak sekolah. Masih bisa? Sudah? Cukup? Tidak apa-apa. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Wilda ya. Nah, walaupun kawanku Wilda dari kelompok terakhir belum bisa menyampaikan ceramah kita juga memberi semangat ya. Tidak ada yang tidak bisa ya. Mungkin Wilda perlu belajar lagi ya. Wilda ya. Kita semangat ya. Wilda semangat ya. Belum bisa saya kasih dulu. Nah, jadi untuk kelompok terakhir yang perlu kita komentari itulah kelemahan teknik. Tidak salah kalau ada di awal kalau menghafal dia lupa satu kalimat saja
yang lain akan Lupa. Nah, oke, anak-anak, untuk sesi diskusi sudah berakhir. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Kalian sudah berdiskusi dengan baik. Sekarang kita masuk sesi evaluasi dulu. Nah, dari diskusi yang sudah kita adakan tadi, dari 4 orang yang maju, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Siapa mau menyimpulkan? Kesimpulan sekarang ini, sekarang coba. Nah, sekarang. Ya, silakan simpulan sedikit ya dari materi kita ini apa semuanya kesimpulannya. Silakan kita berdiri, boleh berdiri. Kita mereka ini besar, silakan kecil. Nah, juga coba. Oke, jadi ada di sini menyampaikan kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ya. Tidak ada suara ya? Oh, dah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa ceramah itu adalah cara efektif untuk kita untuk melatih diri menjadi pendengar dan juga pembicara yang baik. Juga dengan pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui teknik-teknik dalam menyampaikan sesuatu dan juga teknik-teknik dalam berceramah dan juga intonasi serta mimik serta teknik dalam menyampaikan sesuatu. Juga dengan pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui bagaimana cara yang baik untuk menjadi penceramah yang baik. Juga kita dapat mengevaluasi diri seberapa besar kompetisi kita dalam berceramah. Oke, terima kasih. Pertanyaan dulu. Ini sudah sampaikan kesimpulan pembelajaran tadi oleh kawan. Jadi kesimpulannya kita sudah belajar semuanya hari ini ya, mulai teorinya, kamu mempraktikannya, ada kawan dan yang lain, ya kan? Tidak apa, itu contohnya saja ya. Nah, baik, sekarang Bapak lakukan penilaian ya. Bapak akan memberikan 5 soal saja, tidak banyak-banyak. 5 soal, kamu simak, silakan jawab. Ini soalnya berbentuk pilihan ganda. Nah, oke, ini ya, quiz teks ceramah. Nah, silakan jawab ya. Soal yang pertama, Bapak bacakan. Nah, coba lihat ini contohnya. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik hidayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Selawat salam kepada kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teks di atas termasuk pendahuluan yang berupa apa? Soal 2. Demikian saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Kesempurnaan milik Allah, kesalahan milik saya. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada orang beriman bahwa akan selalu berserta mereka yang menjadikan sabar dan salat sebagai penolong. Oh maaf, soalnya menurut Bapak belum yang depan adalah yang mana? Nah, di mana ungkapan yang depan? Ini masih bisa. Metode dalam ceramah yang langsung serta-merta tanpa persiapan. Kasih data berapa? Betul. Soal yang keempat. Fungsi ceramah. Ayo. A. Memberikan informasi dari seseorang kepada banyak orang. Lihat dulu, benar dulu. Mana fungsi ceramah yang betul? Memberikan informasi tertulis dari seseorang narasumber ke banyak orang. Apa B? Informasi lisan dari seseorang narasumber ke satu orang. Apa C? Memberikan informasi lisan dari seorang narasumber ke banyak orang. Atau D? Memberikan informasi tertulis. Atau E? Memberikan informasi memberikan informasi lisan ya. Satu orang ke banyak orang. Terima kasih. Nah, yang terakhir sebelum kalian mengumpulkan tugas ini, teks ceramah dikumpulkan, LKPD juga dikumpulkan. Bapak mau melakukan penilaian, ya. Dan kalian dulu ya sini.
silakan dikumpulkan pada satu orang, bawa ke meja bapak. Nah, silakan ya. Ya, siapa dulu semuanya? Tapi tuliskan namanya ya, namanya, jawabannya, kesimpulannya bagaimana. Nah, lalu dikumpulkan. Bapak waktu 2 menit, silakan. Yang mana? Silakan. Punyakan. Yang mana? Silakan. Yang mana? Siapa lagi? Siapa? Ipa, si sudah temukan. Nah, ini di halaman tugas diskusi kelompok kamu tuliskan kesimpulan dari nama kawanmu. Bagaimana penempatan isinya lagi? Nah, kawanmu ini bagus tidak? Tuliskan. Seberapa yang bisa saya? Nah, benar. Yang dalam tabel itu yang diisi gimana ya? 2 menit tidak apa-apa, tuliskan. Yang penting terisi, ya. Silakan 2 menit dikerjakan. Dari pertanyaan? Isi aja, tidak apa-apa. Coba awalnya siap. Selesainya. Oke. Tunggu ya, tunggu awalnya dulu. Siapa lagi? Kalian masih siap? Itu terus. Yang mana kamu tanyakan itu tentang penampilan kawan tadi. Hah? Kamu bisa berarti kamu mungkin profesi di sini. Bagaimana? Yang itu nanti. Yang itu nanti ya. Namanya juga. Nah, isinya sudah bagus tidak? Tuliskan isinya, intonasi suaranya, geraknya ada atau tidak. Jangan dibuat bagus-bagus tuh. Kalau memang penyangarannya ada kurang, tuliskan. Jangan mentang-mentang bawahnya. Nanti enak ini dipuji, dimarahi sama kawan, jangan. Nah, silakan. Kelompok ini bagaimana? Namanya? Kita terus ya. Waktunya tinggal 1 menit lagi. 1 menit lagi kalian kumpulkan. Oke, cukup dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Oke, kita siap. Silakan awalnya dibantu kumpulkan semuanya ya. Elba Cleaning dan teks ceramahnya. Nah, biar kalian refreshing sedikit, Bapak tanyakan sebuah nih. Kalian itu masih ada tidak? Dah, mana? Sudah siap? Bentar ya, Bapak nilai dulu sebentar. Nah, sambil ini Bapak itu jangan sebentar ya. Nah, sambil Bapak melakukan penilaian, kalian silakan menikmati sebuah contoh teks ceramah lucu ya, biar kalian tidak menguras semangatnya. Mudah-mudahan bisa, Bapak bisa. Sebentar, kalau nilai dia, nah ini kalau kalian lebih fokus ke nilai kalian. Baik, siswa sekalian, kalian sudah mengumpulkan tugas.
terima kasih banyak. Sekolah kamu berhenti ya. Nah, terima kasih banyak atas pelajaran hari ini. Jadi kita sudah berdiskusi, penilaian sudah Bapak adakan nanti. Nilai kalian insya Allah akan Bapak berikan apresiasi dengan memberikan nilai yang banyak ya atas banyak. Terima kasih banyak. Ulangan kita semua dulu. Baik. Nah, tugas kalian di rumah nanti, khususnya ada tambahan ya asli nanti, kalian membaca teks ceramah yang lain di rumah ya. Tolong baca teks ceramah yang banyak, lalu nanti buatkan apa tadi RPD-nya akan Bapak berikan kembali ke kalian kerjakan tes formatifnya. Dan minggu depan kita akan belajar materi tentang teks cerpen. Suka cerpen? Insyaallah kita akan belajar teks cerpen. Nah, baik. Menurut Bapak cukup sekian pelajaran hari ini. Untuk mengambil berkahnya kita tutup dengan pembacaan doa kepada ketua kelas. Silakan. Setelah berdoa kita berselawat dulu sekali untuk mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, silakan kita selawat sekalian. Yang dari muka. Setelah ini selesai. Selamat pagi.